Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang tidak sadar ataupun tidak dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rubah, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan fisik yang dilakukan adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jakzari. Wanita jakzari atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Rasulullah SAW bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu an menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap jakzari atau orang yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud jakzari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas?
atau yang banyak makan lagi pelit itu?" Beliau menjawab, "Yaitu yang gemuk dan berlebihan." Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari atau sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas yang banyak makan dan pelit, ja'zab yang suka berteriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, mengabaikan suami. Sebagai kepala rumah tangga, di dalam Islam suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberikan perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suami tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keenam adalah syirik. Dosa yang identik dengan perempuan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamarkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, jauh wajah. Wanita yang jauh wajah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kamu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah Syaron, orang yang banyak omong, mutasyaddiqun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafaihikun,
Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu Syaron dan Mutasyaddiqun, tapi Mutafayyihun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertobatlah. Semoga kita terhindar dari sifat itu. Yang kesembilan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta atau bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang ke-10, bertingkah seperti orang solehah atau munafik. Saat ini seringkali melihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. 11. Menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan mendapatkan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan. 12. Bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara membuatannya pun juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya, dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Hal ini yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga wanita yang mentato. 13. Menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan memegang prinsip
Jika agar terlihat cantik maka harus menanggung rasa sakit. Dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali, dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang ke-14, menyambung rambut hanya karena alasan untuk kecantikan. Wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik untuk dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda. Dan hukum menyambung rambut adalah haram. Yang ke-15, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami, walaupun yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.